Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Soleh. Di wawancara saat ini saya ingin membicarakan mengenai ilmu pengetahuan teknologi atau sering disebut iptek. Untuk kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai satu guru biasa kamera putih, yaitu Ibu Laras Mustika. Oke, permisi Ibu. Untuk topik yang saya bakal bahas yaitu kemajuan iptek dalam bidang pendidikan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu untuk kemajuan iptek saat ini pastinya kan berdampak banyak banget untuk bidang pendidikan. Menurut Ibu tersendiri nih, faktor terbesar apa yang Ibu rasakan saat ini? Untuk faktor terbesar iptek ya, tentunya iptek kalau dilihat dari teknologi, tentunya penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam pembelajaran. Terus juga bukan cuma pembelajaran aja, dia juga, si iptek ini pun dia membantu kita untuk mencari bahan-bahan pelajaran juga yang bisa dipakai sama guru dan siswa. Tentunya gitu, kalau misalkan guru kan untuk pembelajarannya, siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Tentunya aplikasi, terus web dan segala macam itu sangat amat membantu untuk proses tersebut. Oke, untuk dampak positif dan negatif seperti apa nih yang Ibu rasakan dengan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan ini? Paling kalau dampak negatifnya, dampak negatif, dampak positif ya. Dampak negatifnya tentunya ada sedikit ketergantungan dari baik itu buat siswa sama guru ya gitu. Tentunya ketergantungan copy paste aja gitu dari apa yang didapat di teknologi tadi, terus kita copy paste aja tanpa diganti-ganti misalkan gitu. Atau juga misalkan kita jadi merasa bahwa semua itu nggak perlu kita bikin sendiri, udah ada, kita tinggal pakai aja, kayak gitu sih paling dampak negatifnya. Jadi kitanya kurang berinovasi, hanya copy paste aja. Tapi kalau dampak positifnya itu tuh banyak banget, karena di situ banyak sekali pembaruan, modernisasi yang bisa memajukan segala aspek yang ada di kehidupan ini. Aspeknya macam-macam ya, bisa dari aspek pembelajaran, aspek secara umum, terus juga misalkan teknologi bukan cuma bidang pendidikan, sebenarnya kalau iptek ya bisa berdampak juga di kesehatan, pertanian, itu kan juga ipteknya luas. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk kemajuan teknologi di bidang pendidikan? Kalau dampak teknologi untuk bidang pendidikan, khususnya berharap untuk pengelolaan siswa-siswinya bisa menggunakan iptek dengan baik gitu istilahnya. Tidak hanya tahu untuk web-web yang games aja atau kayak gitu-gitu, tapi mereka lebih bisa menggunakan teknologi yang memang sesuai sama jurusannya. TKJ misalnya bukan hanya penggunaan Canva aja, tapi yang lain gitu. Terus OTKP misalnya bukan hanya penggunaan Excel, Word dan sebagainya, tapi dia juga harus bisa menggunakan banyak aplikasi yang lain atau teknologi yang lebih banyak lagi. Itu aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar dari 12 TKJ 3. Saya ingin mewawancarai orang tua dari Ahmad Nur Soleh. Permisi Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak dengan materi kemajuan iptek ini juga sangat mempengaruhi keamanan dan pertahanan negara. Hal ini sangat mempengaruhi karena dengan kemajuan ini orang-orang sangat mudah untuk mengakses dan meretas keamanan negara dengan mudah. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah hal ini dapat mengancam keamanan dan dapat menggoyahkan pertahanan negara dalam aspek iptek ini? Pertanyaan kedua, menurut Bapak, ancaman seperti ini apakah dapat mengancam keamanan negara dalam bidang teknologi? Jelas bisa lah, karena akses itu dengan sangat mudah bisa didapat, tergantung tinggal kitanya bagaimana. Bisa jadi propaganda untuk adu domba, bisa untuk apa aja sekarang mah. Yang jelas ya semua akses itu ya negara semuanya yang punya. Iya.
Tinggal bagaimana masyarakatnya aja yang cerdas dan pinter menggunakannya. Untuk yang pertanyaan nomor 2 ya udah jelas pasti terancam negara itu. Ya buktinya sekarang bebas kok. Hacker-hacker pada ngeretas, datanya bisa diambil, disebarluaskan, yang belum tentu itu kepali dan benar atau enggaknya. Dan yang namanya netizen itu ya ada yang pro dan kontra. Terkadang ya buat playing victim, mengadu domba. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Dan teknologi senjata aja sekarang serba digital. Kalau salah kode sedikit aja ya tidak bisa digunakan. Semua sistem satelit. Yang jelas ya itu satu. Yang punya powernya itu satu. Siapa ya? Bangsa luar lah. Kita kan hanya pengguna, bukan pencipta. Dan dari pengguna itu kadang-kadang kita banyakkan cuma niru doang. Niru ujung-ujungnya ya rusak, udah itu aja. Ya kalau ditanya lebih lanjut lagi mah, bangsa bisa kuat kan karena generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Adi Sulaiman dari 12 TKJ 3. Saya ingin mewawancarai tugas PKN dari saudara saya. Dampak buruk iptek dalam bidang rumah tangga. Semakin majunya zaman ini membuat perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini membuat banyak dampak buruk bagi kebutuhan rumah tangga. 1. Sebagai ibu rumah tangga, dampak buruk apa yang terasa dalam kehidupan sehari-hari? Dampak apa tadi? Dampak buruk teknologi. Apa yang terasa dalam kehidupan sehari-hari? Dampak buruk sekarang itu kayak di anak-anak sekarang tuh banyak main HP. Pokoknya main HP deh, nggak berhenti dari HP. Pokoknya belajar berkurang, selalu HP dan HP. Jadi merasa benar-benar merusak anak-anak zaman sekarang. Untuk pertanyaan kedua, pesan-pesan untuk generasi selanjutnya agar kehidupan dunia nyata tetap berjalan seimbang. Gimana dari Ibu? Untuk pesan-pesan saya biar anak-anak tidak kena dampak. Untuk kedepannya untuk anak-anak saya kalau bisa anak-anak tuh dikasih kegiatan, contohnya olahraga, sepak bola, berenang, bulu tangkis dan lain-lain. Yang penting anak-anak untuk ditujukan ke arah positif, lebih positif lagi, dijauhkan dari yang namanya HP dan HP. Intinya positif untuk kedepannya, anak-anak kasih kesibukan olahraga. Udah ngomong. Dan saya terima kasih dalam wawancara ini. Wal hidayah wal taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.